Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 187, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar apa yang dikatakan Ariana Smith, aura pembunuh di tubuh Lyda Srio perlahan menghilang. Fergus Neil memandang Ariana Smith, matanya penuh dengan kekejaman dan berkata, "Sial, kamu berani memukulku. Aku tidak menyangka kamu menjadi gadis yang seksi. Hari ini aku akan mempermainkanmu sampai mati. Lakukan." Setelah Fergus Neil selesai berbicara, dengan lambaian tangannya, 3 orang kuat dikirim ke arah Ariana Smith. Tidak jauh, Nathan Lewis melihat bahwa ketiga pria kuat ini tidak lebih dari orang biasa, bahkan bukan prajurit, dan mereka tidak memiliki nafas, jadi mereka tidak bergerak. Lagi pula, dengan Lyda Srio di sekitar, ketiga pria ini bukan lawan sama sekali. Ariana Smith akan baik-baik saja. Dengar, kebetulan aku menggunakan ketiga orang ini untuk berlatih, kata Ariana Smith, dan langsung menemui ketiga pria kuat itu. Dengan pukulan tiba-tiba, dia mengayunkannya. Bang! Dengan suara teredam, seorang pria kuat terhempas oleh pukulan Ariana Smith, tubuhnya yang besar terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras di pantai. Kali ini, 2 pria besar lainnya ketakutan, dan Fergus Neil, yang melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya, tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa Ariana Smith, seorang gadis yang tampaknya anggun, akan memiliki kekuatan sebesar itu. Nathan Lewis, yang tidak jauh dari sana, juga tertegun. Pukulan Ariana Smith barusan sebanding dengan petarung kekuatan batin. Anda harus tahu bahwa Ariana Smith hanyalah gadis biasa beberapa hari yang lalu. Mengapa Ariana Smith tidak melihat dia hanya dalam beberapa hari kehilangan kekuatan batin? Tampaknya Ariana Smith juga ketakutan dengan pukulannya, dan setelah sekian lama, dia dengan bersemangat berkata kepada Lyda Srio, "Lyda, ini, aku memukulnya." "Mengapa begitu kuat?" Lyda tersenyum. "Ariana, kekuatanmu saat ini sebanding dengan seorang seniman bela diri dengan kekuatan batin. Jika kamu memukul orang-orang biasa ini, pasti akan terbang menjauh dengan satu pukulan. Kamu harus mengerahkan kekuatan, atau kamu akan membunuh mereka dengan satu pukulan." Ariana Smith mengangguk, lalu memandangi 2 pria kuat yang tersisa, seolah melihat mangsa. Melihat mata Ariana Smith, kedua lelaki kuat itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, berbalik dan lari, sama sekali mengabaikan tuan muda mereka. Melihat pengawalnya melarikan diri, Fergus Neil sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari dengan tergesa-gesa. Saat ini, Ariana Smith di matanya bukan lagi cantik dalam balutan baju renang, melainkan monster yang menakutkan. "Hei, kenapa mereka semua kabur? Aku belum bersenang-senang, ini sangat membosankan." Melihat Fergus Neil dan kedua pengawal itu kabur, Ariana Smith berkata dengan wajah tidak senang. "Apakah senang mengalahkan seseorang?" Lyda Srio bertanya sambil tersenyum dan menepuk bahu Ariana Smith. "Yah, keren sekali, aku benar-benar ingin menemukan seseorang yang sombong, dan memukulinya." Ariana Smith mengangguk dan berkata, masih tenggelam dalam perasaan memukuli seseorang barusan. Saat Ariana Smith selesai berbicara, tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu Ariana Smith. Tangan itu tidak hanya bertumpu pada bahu Ariana Smith, tapi juga membelainya dengan lembut. Ariana Smith mengerutkan kening, lalu berbalik dan meninju punggungnya. Tetapi ketika Ariana Smith berbalik, tinjunya tiba-tiba berhenti, karena dia melihat wajah Nathan Lewis menyeringai pada dirinya. Nathan Lewis. Melihat bahwa itu adalah Nathan Lewis, Ariana Smith melemparkan dirinya ke dalam pelukan Nathan Lewis dan membiarkan Nathan Lewis memeluknya. Penampilan bersemangat Ariana Smith menginfeksi Nathan Lewis, dan Nathan Lewis langsung memeluk Ariana Smith 2 kali. Karena Ariana Smith mengenakan baju renang, Nathan Lewis memeluk Ariana Smith, terasa lembut di dadanya, yang sangat nyaman. Melihat Nathan Lewis memeluk Ariana Smith berputar-putar, Lyda Srio di samping menunjukkan senyuman yang bukan senyuman, sepertinya dia sedikit cemburu tapi tidak berani menunjukkannya. Nathan Lewis menurunkan Ariana Smith, menatap Lyda Srio dan sedikit tersenyum. Lyda mengenakan baju renang, dan dia memiliki sosok yang bagus,
apakah kamu juga ingin memeluk selama beberapa putaran? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Siapa yang memintamu untuk memeluk? Laida Serio menatap kosong pada Nathan Lewis. Pada saat ini, Meyer dan Aretha Rowe datang, keduanya mengenakan pakaian renang, meskipun Aretha Rowe lebih muda, tetapi mereka tidak bertemu selama beberapa bulan. Nathan Lewis menemukan bahwa Aretha Rowe telah tumbuh dewasa. Kakak Nathan, teriak Aretha Rowe gembira setelah melihat Nathan Lewis. Aretha Rowe, mengapa kamu bersama mereka? Bagaimana dengan pendeta Weilo? Nathan Lewis sangat terkejut. Saat itu, kuil Nidaros dihancurkan, dan ayah Aretha Rowe terbunuh. Pada akhirnya, Nathan Lewis yang membalas dendam, dan kemudian pendeta Weilo membawa Aretha Rowe pergi. Mengapa Aretha Rowe ada di sini sekarang? Paman Weilo dalam pengasingan, aku. Oke, kembali dan bicara jika ada yang ingin kau katakan, ada terlalu banyak orang di sini. Ariana Smith menarik Nathan Lewis, dan Aretha Rowe juga menutup mulutnya ketika dia melihat ini. Pada saat ini, ketika semua orang di pantai melihat Nathan Lewis dikelilingi oleh 4 gadis dan mereka pergi bersama, mereka semua iri, dan mereka semua ingin menelan Nathan Lewis hidup-hidup. Nathan Lewis, di mana saudara perempuanku? Apakah kamu tidak bersamanya? Apakah dia masih tinggal di desa Miao? Dalam perjalanan, Meyer bertanya kepada Nathan Lewis. Kakakmu telah meninggalkan desa Miao, dan orang tuamu dibunuh oleh Raja Miao. Nathan Lewis memberitahu Meyer tentang desa Miao, dan juga menceritakan kisah masalah orang tuanya dengan Raja Miao. Sepanjang jalan, Meyer mendengarkan, tetapi tidak berbicara. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi tidak ada kesedihan di wajahnya. Lagi pula, dia belum pernah melihat seperti apa rupa orang tuanya sejak dia masih kecil, jadi dia tidak tahu seperti apa rupa orang tuanya. Nathan Lewis mengikuti Ariana Smith dan yang lainnya ke sebuah hotel, dan hotel ini adalah hotel yang baru saja dikunjungi Nathan Lewis, tetapi Ariana Smith dan yang lainnya datang lebih awal, jadi mereka memesan kamar. Setelah membawa Nathan Lewis ke atas, Ariana Smith mengetuk pintu. Ketika pintu terbuka, Nathan Lewis menemukan bahwa Nebula Troy yang membuka pintu, dan ada orang lain di belakang Nebula Troy, yang membuat Nathan Lewis tertegun. Master Ryan Troy. Mata Nathan Lewis terbuka lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan, bagaimana mungkin Ryan Troy itu ada di sini. Sejak dia dibebaskan dari penjara, Nathan Lewis tidak pernah melihat Ryan Troy lagi. Nathan Lewis pernah ingin menemukan Ryan Troy di penjara, dan bahkan mencoba mengeluarkan Ryan Troy melalui hubungan, tetapi tidak ada orang seperti Ryan Troy di penjara. Nathan Lewis masih bertanya-tanya. Tapi sekarang dia tidak ingin pemimpin lama muncul di sini, dan dia jelas bersama Ariana Smith dan yang lainnya. Masuk dan bicara, teriak Nebula Troy, yang membangunkan Nathan Lewis yang terkejut, dan bergegas ke kamar. Melihat ruangan yang penuh dengan orang, Nathan Lewis bingung untuk waktu yang lama, dan sekarang dia sangat membutuhkan seseorang untuk menjelaskan kepadanya. Master Ryan Troy menoleh ke Aretha Rowe dan berkata, Aretha Rowe, bawa yang lain ke kamar sebelah. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Nathan Lewis. Aretha Rowe mengangguk, lalu membawa Ariana Smith dan Laida Serio ke kamar berikutnya. Tepat setelah Ariana Smith dan yang lainnya pergi, Ryan Troy dan Nebula Troy tiba-tiba berlutut di depan Nathan Lewis. Perubahan mendadak ini langsung membingungkan Nathan Lewis, dan buru-buru membangunkan Nebula Troy dan Ryan Troy. Paman Nebula, Master Ryan Troy, apa yang kamu lakukan? Nathan Lewis tampak bingung. Tuan Muda, sudah waktunya bagi saya untuk memberitahu Anda tentang pengalaman hidup Anda sendiri. Master Naga Tua memandang Nathan Lewis, dan tiba-tiba air mata memenuhi matanya, dan perlahan mengikuti Nathan Lewis untuk berbicara tentang pengalaman hidupnya. Nathan Lewis mendengarkan dengan tenang. Meskipun dia sudah membuat beberapa persiapan di dalam hatinya, Nathan Lewis masih terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Master Naga Tua itu. Ternyata tebakan Nathan Lewis benar, dia memiliki darah keluarga Troy, ibunya adalah Elizabeth Troy, putri kedua dari keluarga Troy, dan Ryan Troy adalah pengurus rumah tangga keluarga Troy, dan Nebula Troy adalah pengawal ibu Nathan Lewis. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.